Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan kali ini kita akan membaca tafsir surat An-Naml, yang mana surat ini merupakan surat yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Namli utawi iki iku Suratun Namli utawi surat An-Naml iku makiyatun bangsa Mekah temurune. Wahia utawi suratun Naml iku salasun telu, au arbaun utawa papat, au khamsun utawa limo, watisuna lan 90 apane ayatan ayate. Jadi surat An-Naml ini merupakan salah satu surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Wahya salasun au arbaun au khamsun au watisuna ayatan. Surat ini berisikan berapa ayat? Ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan salasun watisuna, ada 93. Pendapat yang berikutnya ada 94 dan ada yang mengatakan 95 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tosin. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Allahu utawi Gusti Allah iku a'lamu kang luwih ngudaneni bimuradihi kelawan perkara kang den kersakaken Allah, bidzalika kelawan mengkono-mengkono tosin. Jadi tosin ini merupakan fawatihus suwar yang mana biasanya tidak dimaknani karena memang kita menyerahkan kepada Allah. Allah lah yang paling tahu apa yang dikehendaki dari artinya lafadz tosin ini. Ada banyak, semisal kaf, ha, ya, ain, shad, alif lam mim, alif lam ra. Ini semuanya kita menyerahkan sepenuhnya apa yang terkandung di dalamnya itu kita serahkan pada Allah karena memang Allah lah yang paling tahu yang dimaksud dengan lafaz-lafaz tersebut. Tilka utawi iki ayat, ai hadhil ayatu, tegese utawi iki-ikilah ayat, iku ayatul Qur'ani piro-piro ayate Al-Qur'an. Ayatun tegese piro-piro ayat minhu sangking Al-Qur'an, wa kitabin lan kitab mubinin kang pertelo, mudhirin tegese kang mertela akan lil haqqi maring perkara kang hak, minal batili saking perkara kang batil. Utawi lafat wa kitabim mubin iku atfun atof bisiadati sifatin kelawan nambahi sifat. Jadi ayat-ayat yang terkandung di dalam surat An-Naml ini merupakan sebagian ayat-ayat dari Al-Qur'an dan juga merupakan kitab penjelas. Yang menjelaskan apa? Mudhirun lil haqqi, yang menjelaskan sesuatu yang hak dijelaskan dari sesuatu yang batil, artinya sebagai pembeda antara perkara hak dan yang batil. Hudan huwa utawi Al-Qur'an iku hudan pitutu, ai hadin tegese kang nuduhaken minad dolalati saking sasar, wa busyra lan bebungah lil mukminina maring pira-pira kang mukmin, al musaddiqina tegese al-musaddiqina kang beneraken bihi kelawan Al-Qur'an dibebungah bil jannati kelawan suarga. Dan juga sekaligus Al-Qur'an ini merupakan petunjuk dari sesuatu yang sesat. Jadi ketika kita berpedoman pada Al-Qur'an, maka kita akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan pembeda dari sesuatu yang sesat, sehingga ketika kita berpedoman pada Al-Qur'an, kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sekaligus Al-Qur'an ini berisikan wa busyra lil mu'minin, berita gembira terhadap orang-orang yang beriman. Artinya apa? Al-musaddiqina bihi, yang membenarkan tentang Al-Qur'an. Jadi orang-orang yang membenarkan isi Al-Qur'an, orang-orang yang mengimani Al-Qur'an ini diberikan kabar gembira berupa apa? Bil jannati, dengan surga. Maka jelas orang-orang yang beriman terhadap Al-Qur'an, beriman juga sekaligus
melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang terkandung di dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan janji untuk dimasukkan ke dalam surga. Alladzina rupane wong akeh yukimuna kang padha jumenengi nglakoni sapa alladzina as-sholata ing salat. Yaktuna tegese nekani sapa alladzina biha kelawan salat ala wajhiha ing atase wajah salat. Lah, sifat-sifat orang yang beriman itu diantaranya apa saja? Jadi orang-orang beriman kok tidak hanya sekedar ucapan, tetapi ada pembuktian dari keimanannya, ada pembuktian dari ucapannya, ada pembuktian dari keyakinannya. Dibuktikan dengan apa? Dengan amal perbuatan. Maka orang-orang yang beriman, satu itu bersifat apa? Dia itu memiliki sifat yuqimuna shalah. Orang-orang yang beriman itu jelas dia selalu istiqomah melaksanakan sholat. Lah sholatnya bagaimana? Bukan hanya sekedar sholat, tetapi yaitu nabiha ala wajhiha, melaksanakan sholat dengan tata cara yang memang harus kita laksanakan selama sholat. Meliputi apa? Maksudnya ala wajhiha, qaluhu ala wajhiha ay bi syurutiha wa arkaniha alal wajhil akmal. Artinya ketika melaksanakan sholat itu besertaan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya itu kita laksanakan dengan sempurna. Syarat rukun kita laksanakan semua. Itu adalah orang-orang yang beriman. Satu, melaksanakan sholat, istiqomah melaksanakan sholat. Jadi yukimuna itu tidak hanya sekedar melaksanakan, tetapi dilaksanakan secara langgeng. Itu adalah orang yang yukimuna sholat. Jadi selain melaksanakan juga dia melanggengkan alias beristiqomah melaksanakan sholat dengan ketentuan-ketentuan syarat rukunnya. Yang kedua, wa yu'tuna lan aweh sapa alladzina, yu'tuna tegese aweh sapa alladzina az-zakata ing zakat. Yang kedua, selain melaksanakan sholat, dia juga memberikan zakat. Ayil wajibatil asnafis samaniyah, artinya zakat-zakat yang wajib. Nah, zakat itu kan ada dua macam. Ada zakat yang berhubungan dengan badan, yaitu zakat fitrah, dan juga zakat yang berhubungan dengan harta benda, itu yang dinamakan dengan zakat mal. Baik zakat yang berhubungan dengan badan maupun zakat yang berhubungan dengan harta benda, orang yang beriman itu pasti melaksanakan zakat. Karena zakat itu memang merupakan sebuah kewajiban dan memang sebuah keharusan bagi orang-orang yang beriman. Mereka tidak takut dengan memberikan zakat itu hartanya akan berkurang. Justru dia itu karena satu beriman, yang kedua dia meyakini dengan melaksanakan zakat itu bukan kok tambah mengurangi harta benda, tapi justru akan membersihkan harta bendanya, akan meningkatkan harta bendanya. Makanya zakat itu ada yang memaknai membersihkan. Jadi zakat itu adalah memang membersihkan harta benda yang kita miliki. Karena apa? Di dalam harta benda seseorang itu terdapat hak-hak orang lain. Nah, ketika kita mengeluarkan yang menjadi hak orang lain, secara otomatis kita membersihkan harta yang kita miliki. Yang kedua, zakat juga ada yang memaknai zakat itu artinya meningkatkan harta benda. Artinya dengan zakat bukan mengurangi harta benda seperti perhitungan matematika, 10 dikurangi 2 hasilnya 8. Tetapi dalam matematika Islam, dalam matematika rezeki itu tidak demikian. 10 dikurangi 2, 10 dikurangi 1 justru bisa sampai hasilnya 99, bisa 100 sampai 700. Karena di situ akan melipat gandakan harta yang kita miliki. Dan itu memang tidak masuk akal. Ya. Masalah rezeki itu tidak bisa dinalar, tidak bisa dilogika, tapi itu nyata. Yang ketiga, selain melaksanakan sholat, sifat-sifat orang yang beriman, satu melaksanakan sholat, melanggengkan sholat, istiqomah melaksanakan sholat. Yang kedua, mengeluarkan zakatnya. Yang ketiga, wahum utawi alladzin, sifatnya orang yang beriman. Bil akhirati kelawan akhirat hum. Yo alladzina iku yuqinuna piro-piro kang yakinaken. Ya'lamuna hadegese weruh sapa alladzina ing akhirat bil istidlali kelawan ngalap dalil. Wa uidalan den baleni apa hum lafat hum lima krono barang
fusila kang den gawe misah apa bainahu ing dalam antarane hum wa bainal khobar lan ing dalam antarane khobar. Yang ketiga sifat orang yang beriman itu adalah mengimani akhirat. Artinya ketika orang beriman terhadap akhirat berarti dia ada usaha untuk persiapan menghadapi alam akhirat. Dengan apa? Memperbanyak bekal. Karena kehidupan di akhirat itu jauh lebih lama dibandingkan kehidupan dunia. Sepanjang-panjangnya umur kita di dunia, apakah 100 tahun, 200 tahun, dibandingkan dengan kehidupan akhirat, itu belum ada 0,0000%-nya. Karena di dalam kehidupan akhirat itu tidak ada batas, tidak ada tepi, sehingga membutuhkan bekal yang sangat banyak sekali. Ya seperti halnya orang akan pergi merantau. Nah, orang yang akan pergi jauh ke tempat yang lain, mesti dia membawa persiapan. Seandainya dia pergi ke daerah lain, dia tanpa bekal, dia akan meminta kepada siapa? Misalkan dia pergi ingin merantau, nggak membawa perbekalan apa-apa, dia bingung di sana. Seperti halnya orang-orang yang tidak mempersiapkan kehidupan di akhirat, mereka juga akan bingung di sana. Mau minta kepada siapa? Nah, padahal di sana tidak bisa meminta kepada siapa-siapa selain mengandalkan apa yang dia bawa dari amal perbuatannya. Innalladzina taman satune wong akeh la yu'minuna kang ora padha iman sapa alladzina bil akhirati kelawan akhirat. Iku zayyana mais-maisi sapa ingsun lahum maring alladzina la yu'minun mais-maisi a'malahum ing pira-pira amale alladzina alqabihata kang ala bitarki bisyahwati kelawan nyusun syahwat hatta ra'auha sehingga ningali sapa alladzina ing amal hasanatan ing kebagusan. Fahum mongko utawi alladzina iku ya'mahuna padha bingung sapa alladzina yatahayyaruna tegese bingung sapa alladzina liqabhiha krana alane amal indana ing dalem mungguh ingsun. Ulaika utawi samudayane alladzina la yu'minun iku alladzina wong akeh lahum kang iku tetep kadene alladzina suul adzabi utawi alane siksa. Asyadduhu tegese luwih bangete azab fit dunya ing dalam dunya al-qatlu rupane den pateni wal asru lan den boyong. Wa hum utawi alladzina la yu'minun fil akhirati ing dalam akhirat hum ya ulaik iku al-akhsaruna pira-pira kang luwih tuna. Sebab apa? Lima syirihim krono baline alladzina la yu'minun ilan nari maring neraka al muabbadati kang den lawasaken alaihim ing atase alladzina. Lah, kebalikan dari orang-orang yang beriman, yaitu innalladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum. Orang-orang yang tidak mengimani, orang-orang yang tidak beriman dengan alam akhirat, itu Allah menghiasi amalnya. Jadi mereka, artinya apa? Mereka itu menganggap apa yang dia perbuat dari kejelekan itu dianggap sebagai sebuah kebaikan. Jadi ini yang bahaya. Jadi orang yang berbuat kejelekan tetapi dia tidak merasa bahwasanya itu jelek, malah justru dia merasa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang benar. Ini kan berarti sangat luar biasa sekali, sangat bahaya sekali. Lah kemudian mereka juga dalam kebingungan apa? Karena dia tidak mengetahui. Ya, dia masih mangmang, jadi masih dalam keraguan-raguan. Nah, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak beriman terhadap alam akhirat dan juga mereka meyakini apa yang dia lakukan itu adalah merupakan sebuah kebaikan padahal itu di luar sudah keluar dari syariat, maka orang-orang tersebut nanti kelak di akhirat itu akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Bukan cuma di akhirat, tapi di dunia pun dia sudah memperolehnya. Dengan cara apa? Al-qatlu wal asru. Orang-orang yang dulu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang tidak beriman, itu di dunianya sudah dibantai ketika berperang, dia mati terbunuh dengan tidak membawa iman. Dan juga yang ketika yang tidak terbunuh juga dijadikan sebagai budak, ditawan. Lah, apalagi nanti di akhirat, di dunia saja sudah mendapatkan siksaan yang luar biasa, ditambah nanti di akhirat itu akan mendapatkan siksaan yang lebih pedih. Dan
di akhirat itu adalah mereka termasuk orang-orang yang paling merugi. Sebab apa? Lima sirihim ilan nari al mu'abbadati alaihim, karena tempat kembalinya itu adalah di neraka. Neraka yang selama-lamanya. Nah, bayangkan coba, siapa yang bisa kuat berada di dalam neraka 1 menit saja itu nggak kuat, apalagi di sana tidak ada jangka waktu selama-lamanya. Yang merasakan panasnya neraka saja itu luar biasa, dan nggak ada istirahatnya, dan tidak ada kematian lagi. Nah, rasa sakit itu kan bisa hilang ketika orang itu sudah mati lah. Bayangkan coba ketika dia tidak bisa mengalami kematian, merasakan kesakitan setiap hari, itu berarti termasuk siksaan yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.